Selamat pagi, saudara-saudara. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Apa yang kita dengar di berita tentang apa yang sedang terjadi di Sydney bisa membuat kita khawatir, cemas, bahkan takut. Saudara-saudara, kita tidak perlu harus takut karena Roh Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Saya bacakan 1-2 ayat ini agar kita boleh siapkan hati kita untuk berdoa. Dan kita akan masuk ke ibadah pagi hari ini pada tanggal 22 Agustus tahun 2021 ini. Saya akan baca dari Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengajarkan segala kebenaran, dan dialah juga yang memberikan damai sejahtera. Saudara-saudara, biarlah hari ini kita masuk dengan hati penuh sukacita, penuh damai, karena Tuhanlah yang menyertai kita. Mari sama-sama kita berdoa agar ibadah kita, ibadah yang membawa berkat kebaikan di dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengar begitu banyak berita yang menggoncangkan. Berita peperangan, berita badai, berita pembunuhan, berita COVID, berita kematian, membuat banyak dari manusia tergoyah. Dan ada yang sakit, ada yang stres, ada yang depresi. Tetapi kami yang ada di dalam Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah ada di dalam hidup kami, yang telah dimeteraikan dalam hidup kami, akan membuat kami kuat. Kami akan menang dalam semua tantangan. Bahkan kami memperoleh penghiburan yang tidak dapat diperoleh dari siapapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, hari ini hamba berseru, Tuhan, biarlah buah-buah Roh Kudus yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah Roh Kudus ini terus berbuah-buah dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam buah-buah Roh Kudus inilah yang menguatkan kami dan membuat kami berkemenangan. Kami serahkan pagi hari ini ibadah. Kami akan menaikkan pujian bagimu. Kami akan membuka diri dengan pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Nicholas Sofyan. Pengajaran ini dalam, tetapi kami akan belajar terus-menerus supaya kami mengerti kebenaran yang jelas. Mari Tuhan urapi kami semua dan urapi ibadah ini, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Mari persiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Dia.
membawa hidup kita sebagai korban pujian bagi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa dimanapun kita berada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati, menyertai kami. Pagi ini Tuhan kami persiapkan hati kami untuk datang menghadap Engkau dalam ibadah raya kami. Walaupun melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Engkau yang melawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mau memuji, menyembah Engkau, biar pujian kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan biar segala pujian kami Tuhan boleh membawa kesembuhan bagi yang sakit, membawa kekuatan bagi mereka yang lemah, kemenangan bagi setiap kami yang bergumul. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami siap memuji Engkau, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, pagi ini kita mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Mari sama-sama katakan, saudara, besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Amin. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang besar, kekuatan kami. Mari sama-sama katakan, saudara, besarlah. Come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah karenanya, kekallah kuasanya. Aman Tuhan, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Puji Dia. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, kita mau memuji Dia, mengagungkan Yesus. Amen. Tuhan kita, Dia Raja di atas segala raja, sumber kekuatan kita. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, besarlah. Here we go. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin Tuhan. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kami aman Tuhan, aman berlindung dalam naungannya. Sama-sama katakan, Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Puji Dia. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Amin Tuhan. Yes Lord. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Amin. Terpuji namanya, Yesus Allah. Mari sekali lagi, terpujilah, terpujilah
Tuhan, amin, terbukti kuasa. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Saya mau sekali lagi saudara, dari hati kita katakan kepada Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin Tuhan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin, terpuji namanya Yesus, Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Yes Lord. Haleluya Yesus, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau gunung batu kekuatan kami, perlindungan kami. Engkau tidak pernah kecewakan kami Tuhan umat-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari mengucap syukur saudara di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, di dalam segala situasi yang tidak menentu, kami tetap percaya firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Amini sama-sama saudara. Ku menang saat Kau bertindak. Thank you Lord. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kami aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Benar, kami kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari imani sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Jesus. Kami percaya Tuhan. Mari dari hatimu katakan sekali lagi, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman. Mari saudara amini dari hatimu. Ku menang saat Kau bertindak.
Hidup kami Tuhan, bukan kami lagi. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Tuhan, Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Yes Lord. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan, sembah Dia, katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes Lord. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Mari dengan lembut katakan kepada Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Angkat tanganmu saudara dimanapun engkau berada, Bagi sembah Tuhan, katakan pada Dia tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada hari ini, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, katakan, kami sembah Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau, tiada yang mustahil bagi. Haleluya, haleluya. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan, bagimu tiada yang mustahil. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari saudara sembah Dia, datang pada Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Izinkan Roh Kudus boleh melawat kita pagi ini Tuhan. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, karena Dia Allah yang berkuasa, yang menyertai hidup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari katakan dengan lembut saudara, katakan pada Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Thank you, Jesus. Kami mau belajar percaya kembali, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ya Rabashiki ya Rabba. Izinkan Roh Kudus boleh melawat kita pagi ini, Ustaz. Ya Rabba ya Shaka ya Baba. Urapi setiap kami Tuhan dalam mendengar firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, karena kami haus akan firman-Mu, sumber kekuatan kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap mendengar firman, sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan memberkati saudara. Halo, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, kiranya damai, sejahtera, kasih Allah memenuhi rumah saudara masing-masing. Selamat mengikuti ibadah online kami sekali lagi. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik lagi yang banyak dibicarakan dengan masa-masa COVID ini. Pertanyaan itu adalah, is COVID-19 a sign of the end times? Apakah COVID-19 adalah menjelang atau mendekati akhir zaman? Nah, jawabannya tidak semudah seperti is it takes time, yes or no. Jawaban untuk apakah ini end times atau akhir zaman, jawabannya adalah ya dan tidak. Kalau jawabannya apakah Yesus akan datang tahun ini atau tahun depan, kemungkinan jawabannya no, tidak. Tapi apakah ada pesan-pesan Yesus di dalam COVID ini yang berhubungan dengan akhir zaman? Apakah yang harus kita persiapkan untuk akhir zaman? Saya rasa ya, ini seperti a wake up call. Kalau tiba-tiba akhir zaman itu tiba, apakah kita sudah siap, sedia? Nah, bicara tentang istilah akhir zaman, dalam akhir zaman ada istilah yang saya mau ajak saudara lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dengan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada kata diangkat di situ yang saya garis bawahi. Itu diambil dari kata Grekanya, Yunaninya, istilah yang disebut harpazo. Harpazo sendiri secara letterlek artinya merebut atau mengklaim. Nah, karena di sini ada kata di awan-awan, maka diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia diangkat.
Sedangkan kata aslinya nggak selalu harus diangkat, saudara, tapi diambil atau diklaim. Nah, yang menarik adalah kata harpazo ini di dalam bahasa Ibrani, itu kata yang dipakai adalah kata lakah. Seperti saudara lihat, kata lakah itu juga sama berarti mengambil atau mengklaim. Nah, kata lakah ini tergantung dari tata bahasanya, subjeknya, verbnya, kata kerja dan sebagainya. Lakah ini bisa berubah bentuknya menjadi yikah, dia mengambil contohnya. Atau juga bisa berubah bentuk menjadi nikah, diambil. Nah, saudara tentu familiar dengan istilah ini karena dari Ibrani ada hubungannya erat dengan bahasa Arab, lalu turun ke bahasa Indonesia, nikah. Nah, kita mengerti apa nikah itu. Nah, kata lakah meskipun kata letaknya berarti mengambil atau mengklaim, tapi istilah ini sangat-sangat sering dipakai dalam istilah pernikahan. Karena dalam Alkitab setiap kali ayat itu berkata, maka ia mengambil istri atau mereka mengambil istri bagi mereka, istilah yang dipakai adalah istilah lakah. Lakah. Nah, seperti saudara tahu atau saudara bisa mengira bahwa kata lakah pertama kali ada di dalam pasal 2 Kejadian. Ketika Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Kata mengambil di situ, kata yang dipakai adalah kata lakah, mengambil. Nah, sekarang apa hubungannya COVID, rapture, pernikahan dengan berhala yang saya sampaikan minggu terakhir saya berkhotbah, saudara? Nah, saya lihat begini. Seperti saya katakan terakhir saya sampaikan adalah dalam COVID ini saya merasakan ada pesan-pesan Allah kepada kita semua. Salah satu pesan yang sangat kuat dalam batin saya adalah pesan tentang berhala. Nah, pesan yang kedua yang saya dapatkan dalam masa COVID ini, baik secara langsung atau tidak langsung. Langsung itu maksudnya Tuhan seperti memberikan impresi yang kuat kepada saya. Atau tidak langsung dalam arti ada event-event yang terjadi di antara kita yang saya tidak pernah duga, saya tidak pernah kontrol, tapi tiba-tiba terjadi. Seperti misalnya ada pesan-pesan, ada di gereja kita ada yang menikah, saudara, beberapa minggu yang lalu. Lalu sampai khotbah minggu yang lalu kemarin pagi, Pastor Tanme berkata tentang suami istri, tentang pernikahan. Jadi berentetan terus. Salah satu pesan ini yang ada dalam batin saya yang kuat. Selain berhala adalah istilah yang kedua adalah pengantin. Nah, kembali apa hubungannya antara rapture, pengantin dengan berhala, saudara? Nah, kita tahu bahwa kita semua orang percaya dikatakan dalam Alkitab adalah pengantin Allah. Tetapi di dalam rapture, apakah semua pengantin Allah akan harpazo, akan lakah, akan diambil? Itu pertanyaannya, saudara. Nah, karena itu saya mau ajak saudara melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Kita mau melihat apakah semua pengantin Kristus, atau dalam bahasa sederhananya, apakah semua orang yang ber-KTP Kristen itu semua qualified untuk diambil nikah atau lakah ini. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7 berkata begini. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya
telah siap sedia. Garis bawahi, telah siap sedia. Nah, seperti saudara lihat di dalam slide yang saya berikan, kata telah siap sedia di dalam bahasa Ibraninya dikatakan hit kadashah. Nah, saudara yang mengerti sedikit tentang bahasa Ibrani tentu mengerti apa akar kata dari hit kadashah, yaitu kadosh. Kadosh itu artinya kudus. Jadi artinya berbahagialah karena hari perkawinan telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Artinya pengantinnya telah kudus atau dikuduskan atau menguduskan diri. Nah, inilah pengantin-pengantin Kristus yang qualified untuk dilakah oleh pengantinnya. Nah, jadi saya berkesimpulan tidak semua para pengantin Kristus ini, tidak semua orang yang ber-KTP Kristen itu akan lakah. Nah, inilah yang kuat di dalam batin saya tentang COVID ini. Ada satu pesan khusus. Apakah setiap anak Tuhan atau orang yang mengaku anak Tuhan, dia sungguh-sungguh sudah siap sedia? Yesus pernah berkata, jika aku datang kembali, apakah akan kudapati iman di bumi ini? Ini semua sangat-sangat berhubungan. Dan garis yang menyatukan itu adalah COVID ini, saudara. Antara pengantin, tentang akhir zaman, bahkan tentang berhala yang saya sampaikan ini. Kenapa? Karena saudara, apa yang dimaksudkan dengan pengantinnya yang kudus, saya rasa tidak perlu kita menjadi seorang ahli teologi atau ahli astronot. Kita mengerti yang dimaksudkan adalah pengantinnya yang tidak berzinah, dalam bahasa Ibraninya zanah atau naaf. Seperti saudara lihat di sini. Artinya pengantin-pengantinnya yang tidak tergoda dengan berhala-berhala, dengan kekasih-kekasihnya yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan kudus. Nah, kalau begitu, seperti kita tahu bahwa hubungan kita dengan Kristus digambarkan seperti hubungan suami istri. Minggu lalu kembali Pastor Tarmin sudah berbicara tentang hal ini. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi tentang kalau hubungan kita dengan Kristus digambarkan dengan pernikahan jasmani kita di bumi ini. Kita mau melihat bahwa ketika Tuhan memberikan kepada Musa tatanan yang baru, tatanan yang diresmikan oleh Tuhan tentang perkawinan, Tuhan memberikan suatu tatanan seperti berikut ini yang saudara lihat di slide ini. Kira-kira ada 10 step di situ. Yang pertama, ada pemilihan mempelai perempuan. Itu sebabnya kita ada ayat yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lalu yang kedua, ada harga mahar atau mohar seorang mempelai perempuan. Kalau bahasa zaman sekarang itu emas kawinnya diberikan. Yang ketiga, ada persetujuan dari mempelai perempuan. Meskipun pada zaman itu pernikahan itu dinikahkan baik oleh orang tua atau dengan juru nikah, bahasa pasarnya itu makcomlang gitu saudara. Tapi tetap persetujuan mempelai wanita itu tetap diminta saudara. Lalu yang step yang keempat ada ketubah, yaitu surat kontrak pernikahan. Ada tanda-tanda kontrak. Di mana surat kontrak Allah kepada orang Israel? Itu di Gunung Sinai. Itu kontraknya. Kalau engkau begini, maka engkau akan diberkati. Jika kamu tidak begini, engkau akan dikutuk. Itu kontraknya. Dalam khotbah di bukit, itu juga adalah ketubah yang kita percayai diberikan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu kelima, ada cawan perjanjian. Setiap kali kita mengambil roti dan anggur itu diingatkan kembali akan cawan perjanjian.
Saya pernah berikan beberapa waktu yang lalu, setiap kali seorang calon pengantin wanita menerima anggur yang diberikan oleh si pengantin, inilah hidupku saat dia meminumnya, sejak saat itulah dia disebut sebagai, pengantin wanita ini disebut sebagai the one who was bought with the price. Itu sebabnya dalam beberapa ayat, salah satunya 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan yang keenam, ada pemberian kasih. Dan kita percaya itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kalau pada zaman dahulu seorang calon pria itu memberikan sesuatu yang khusus, yang spesial, yang hanya antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang tahu. Tanda itu bagi kita adalah Roh Kudus. Yang ketujuh ada kolam baptisan. Calon mempelai wanita itu sebelum acara tunangan itu biasanya akan membaptiskan dirinya ke dalam mikvah atau kolam baptisan. Itulah yang kita lakukan sebagai calon-calon pengantin Kristus, tunangan-tunangan Kristus. Kita pun dibaptis di dalam Kristus. Lalu step yang ke-8, mempelai laki-laki yang membersihkan kupah, yaitu tempat mereka akan wedding nanti dan akan menyiapkan tempat di rumah Bapa. Sampai step yang ke-9, masa penantian. Itulah setiap kita, tunangan-tunangan Kristus ada di sini. Maranatha. Maranatha itu berarti ada dua arti. Kalau tergantung spellingnya, saya agak lupa sedikit. Tapi ada Maranatha atau Maranatha. Yang satu berarti dia telah datang, yaitu Yesus yang telah memilih kita. Tapi kalau disebutnya beda lagi, itu artinya dia akan kembali. Nah, itu kita ada di sini, saudara. Dia sudah datang dan dia akan kembali. Maranatha. Dan yang ke-10 inilah yang kita bahas tentang rapture ini. Kembalinya sang mempelai laki-laki menjemput pengantinnya yang telah siap sedia, yang telah kudus ini. Nah, ketika dia datang, ada satu hal yang dia expect dari kita. Kenapa? Saya berkali-kali, mungkin saudara sudah lupa, ada yang masih ingat, saya selalu senang memberikan satu gambaran tentang kebenaran Alkitab. Itu sebaiknya kita melihatnya seperti diamond. Diamond itu punya banyak sisinya, saudara. Setiap sisi adalah kebenaran dari seluruh kebenaran itu. Jadi misalnya tentang baptisan air misalnya. Baptisan air adalah satu kebenaran. Tapi di dalam diamond kebenaran baptisan air itu ada banyak fasetnya, sisi-sisinya. Lambang-lambangnya. Misalnya baptisan air adalah lambang pertobatan. Baptisan air adalah lambang kematian kita di dalam Kristus. Baptisan air adalah lambang kebangkitan kita di dalam Kristus. Dan seterusnya. Nah, semakin kita kaya dengan melengkapi dengan sisi-sisi kebenaran itu, semakin teologi kita lengkap, semakin pengetahuan kita akan Allah itu semakin lengkap. Kebenaran itu semakin kaya di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kita, hubungan kita dengan Kristus, kita sebagai tunangan Kristus, saya mau berkata, baiklah kita juga memakai metode diamond ini. Kalau kita berkata bahwa saya kan pengantinnya Kristus, ya waktu datang seharusnya saya qualified. Apapun keadaan saya. Bukankah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia? Dia adalah pengantin yang mengasihi saya. Iya betul. Tapi itu adalah hanya salah satu sisi. Yang salah itu kalau kita klaim itu satu-satunya kebenaran. Tapi kalau kita lihat sisi-sisi yang lain ini, bagaimana hubungan dengan Kristus? Ya, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia yang setia kepada kita. Tapi jangan lupa, dia juga Allah yang cemburu. Dalam Keluaran 34 ayat 14, saudara bisa lihat di screen.
dikatakan bahwa sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, berhala yang saya bahas beberapa waktu yang lalu. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Allah yang cemburu ini. Tapi pertanyaannya, kenapa ya Tuhan kok so fasih amat sih? Kok marah-marah amat sih? Apakah kita nggak bisa sih nyeleweng dikit kiri kanan gitu, saudara? Kenapa ya Tuhan itu begitu sangat-sangat serius sekali sampai dia berkata di dalam Yakobus 4 ayat 4, dia berkata begini. Hei kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ada beberapa kata yang saya tekankan dan saya berikan kata aslinya di situ sengaja supaya saudara bisa mengerti ya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan begini. You. Bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang tidak setia. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih cocok karena sesuai dengan bahasa aslinya. Dia berkata begini. You adulterous, disloyal sinners, flirting with the world and breaking your vow to God, do you not know that being the world's friend, that is loving the things of the world, is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kata tidak setia atau kata adulterous itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Grekanya moikoi, dalam bahasa Ibraninya noef, kalau jamak noefot, cocok dengan bahasa aslinya tadi, bahasa Ibraninya naaf. You noef atau noefot, kalau jamak orang-orang yang berzina itu naaf disebutnya. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan, philos, kita tahu philos, mengasihi, sahabat, kekasih dari dunia, itu adalah permusuhan. Dalam bahasa aslinya ektra, dari asal katanya ektros, itu artinya musuh. Nah, kata musuh di sini bukan hanya soal musuh-musuh secara ringan. Aduh, saya ribut dengan tetangga. Aduh, saya musuhan. Musuh di sini ektros itu artinya permusuhan berdarah. Apa artinya permusuhan berdarah? Artinya permusuhan yang berakhir dengan kematian. Nah, Tuhan berkata, kalau kamu berzina dengan dunia, kamu menjadikan dirimu ektros kepadaku. Menjadi permusuhan berdarah bagiku. Permusuhan yang berakibat kepada kematian. Itu sebabnya Tuhan is so fasih dengan berhala. Is so fasih dengan pengantin-pengantinnya yang tidak kudus. Dan inilah pesan akhir zaman. Kalau COVID ini mengingatkan banyak orang tentang seperti wake up call tentang akhir zaman. Nah, inilah bagaimana kita sebagai pengantin-pengantin Kristus harus waspada. Nah, sebagai bagian yang terakhir, saya mau ngajak satu renungan saudara ke satu tempat. Saudara kalau pernah ke Israel, biasanya kenal dengan daerah atau kota ini, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Tentu saudara tahu nama tempat dan kota ini, yaitu nama kotanya adalah Kana. Ya, Kana. Nah, kata Kana atau judul, biasanya perikop ini diberi judul perkawinan di Kana
Dalam bahasa Ibraninya, khatunat bekana, khatun itu katan dari katan itu artinya pengantin pria. Diterjemahkan sebagai perkawinan. Tapi kata bekana itu akar katanya adalah kana. Nah, kana bisa berarti ilalang, tapi akar kata kana seperti yang saudara tadi lihat dari ayat yang saya sebutkan di atas tadi, kana artinya cemburu. Cemburu. Nah, apa hubungannya sekarang antara Elkana dengan perkawinan di Kana? Kalau saudara percaya, firman Allah ditulis, diilhami oleh Roh Kudus. Artinya penulisnya didesain sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menuliskan firman Allah di bawah ilham Roh Kudus sehingga firman ini tidak pernah salah dan mempunyai tujuan-tujuan ilahi. Saya mau bertanya, kenapa? Apakah kebetulan Yohanes menuliskan Injil Yohanes dengan menuliskan mujizat yang pertama Tuhan Yesus? Di mana? Di Kana. Dan Kana adalah berarti cemburu. Apakah ada hubungannya? Apakah ada purpose-nya Tuhan? Kenapa Tuhan Yohanes menuliskan peristiwa ini di kota yang bernama cemburu? Saya sangat yakin ada sekali. Kalau kita lihat di Kana ini ada apa aja, saudara? Ada unsurnya. Ada Yesus, ada para muridnya, ada wine, ada anggur yang mengingatkan kita bahwa kita ada di dalam tunangannya Yesus, yang mengingatkan kita bahwa we are the ones who would bought with the price. Ketika dia datang, dia bukan hanya datang sebagai pengantinnya yang mengasihi kita, yang setia, tapi dia juga datang karena akan mengambil pengantinnya yang kudus. Karena dia adalah Elkana. Saya percaya di kota Kana itu, Yesus sedang berkata, akulah Elkana yang akan datang menjemput kalian semua di dalam perkawinan anak domba. But akulah Elkana. Aku expect kalian menjadi pengantin-pengantin yang kudus. Saudara, saya akhiri dengan satu renungan bahwa COVID ini saya harap menjadi wake up call buat kita semua. Supaya kita tidak menjadi sahabat bagi dunia ini, tapi kita menjadi pengantin-pengantinnya yang kudus, yang siap sedia ketika pengantinnya datang. Dan COVID ini merupakan a wake up call untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk peringatanmu. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Yesus yang telah menjadi pengantin kami, tunangan kami, yang akan menjemput kami. Ampuni kalau kami, Tuhan, mempunyai berhala-berhala. Karena kami tahu, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup. Tapi kami tahu Kau telah memberikan kepada kami Roh Kudus yang merupakan pemberian kasih-Mu Tuhan kepada kami, yang akan memperingati kami, mengingatkan kami, dan memampukan kami supaya kami hidup menjadi pengantin-pengantin-Mu yang setia, yang siap sedia saat Engkau akan datang mengambil kami sebagai istri ke dalam perkawinan anak domba yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Bapa. Biarlah kita semua yang percaya dan menerima firman Tuhan dan siap menerima Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Biarlah kita sama-sama berkata, amin. Amin. Haleluya. Sudah dengar firman Tuhan?
mungkin agak kurang mengerti sedikit karena ada bahasa Greek, bahasa Yunani, ada bahasa Hebrew, yaitu yang dipakai oleh orang Israel saat ini. Mungkin saudara-saudara agak gimana? Saudara boleh mengulang karena ini sudah direkord. Ya, supaya lebih mengerti, supaya saudara jangan salah mengerti dengan berita yang masuk sana sini yang membuat kita bingung. Peganglah. Kami hamba-hamba Tuhan sudah menyaring kebenarannya, baru kami sampaikan. Pelajari semua firman Tuhan itu dengan seksama, sama seperti orang-orang di dalam Kisah Rasul adalah orang-orang jemaat Berea. Mereka menyelidiki firman dengan seksama. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita khawatir tentang apapun atau melihat hal-hal yang keluar dari firman Tuhan. Tetapi jagalah firman Tuhan yang disampaikan adalah kebenaran yang akan membangun hidupmu. Sama seperti seorang hamba Tuhan yang berkata, dia Billy Graham berkata, jagalah hidupmu, ya, supaya apapun yang terjadi, engkau tidak pernah akan mengalami ketakutan. Mari saat ini kita menyerahkan Australia, kami menyerahkan Sydney, menyerahkan New South Wales ini dalam kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang terjadi selain kehendak Tuhan atau seizin Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Nicholas Syofian. Banyak hal sedang dibukakan bagi kami, supaya kami mengerti dan terjadi transformasi di dalam hidup kami. Dan kami hidup di dalam jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami mulai berkobar-kobar terus mengikuti Engkau. Dan roh yang rindu akan Engkau terus ada di dalam hidup kami. Kami memohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Nicholas, hamba-Mu Ruth, dan kedua anaknya. Di dalam semua perlayanan, bahkan ia tinggal di LGA yang terkena banyak COVID. Tuhan lindungi dan Tuhan selalu sertai. Kami berterima kasih untuk hari ini. Dan Tuhan, kami tetap membawa Sydney dalam tangan kasih karunia-Mu. New South Wales, Australia dalam tangan kasih karunia. Hanya Engkau yang berdaulat. Biarlah Engkau mendidik kami. Supaya dalam keadaan ini kami lebih mengenal siapakah kami. Dan di dalam segala sesuatu, biarlah kami mengenal Engkau lebih dalam. Ya Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu yang telah berlaku bagi generasi demi generasi terus berlaku di dalam hidup kami. Kami bawakan Indonesia dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ada kekurangan, ada menurun jumlah orang yang terjangkit. Tetapi kami berdoa Tuhan, melalui semua ini Indonesia terus diubahkan menjadi negara yang takut akan Engkau. Kami membawa Afghanistan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu, Engkau selalu melindungi dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Dan kami tetap bawa Israel dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah makin banyak orang mengenal Juru Selamat yang telah datang, Mesias yang telah mati bagi mereka dan yang telah menebus dosa mereka. Hukum Taurat tidak membawa mereka kepada kehidupan, tetapi yang membawa kehidupan adalah anak Allah yang diutus Bapa, yaitu Yesus Kristus. Saat ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami hanya rindu kekuatan-Mu, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu terus menyertai kami. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari sorga. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai-Mu, menguatkan Engkau. Biar di dalam segala keadaan Engkau tidak akan goyah. Bahkan Engkau akan tetap kuat, makin berakar, makin menghasilkan buah-buah di tengah goncangan dunia ini. Biarlah Engkau tidak ada takut,
tetapi engkau memperoleh kemenangan, keberanian di dalam memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Berkat dari sorga yang mulia turun menyertai engkau. Di dalam nama Bapa yang mengasihi kami, di dalam Putra yang telah lahir bagi kami dan yang telah menebus dosa kami, yaitu Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkata, amin. Amin.